Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syafa Azharo. Jadi di video kali ini saya akan kembali membahas tentang algoritma dan pemrograman. Nah, untuk bagian yang kali ini aku akan membahas tentang Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Syafa Azharo dengan NIM terakhir 015. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syafa Azharo. Di sini aku Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Syafa Azharo. Di sini aku akan kembali membahas video tentang algoritma pemrograman. Nah, untuk materi kali ini aku akan membahas tentang fungsi. Jadi, apa itu fungsi? Oke, fungsi adalah sekumpulan perintah atau kode yang digabung menjadi satu dan dapat digunakan berulang kali dengan cara memanggil namanya. Nah, di dalam fungsi ini ada 3 blok terpisah. Nah, yang pertama, si fungsi ini sendiri memiliki nama. Nah, selanjutnya ada parameter. Parameter itu nanti input yang kita masukkan. Nah, terus dan yang terakhir adalah hasil atau keluaran dari si fungsinya. Oke, selanjutnya kemarin kita sempat membahas tentang loop. Nah, loop ini hampir mirip-mirip dengan fungsi. Nah, apa sih yang bikin mereka beda? Nih, ini udah ada penjelasannya. Loop ini mengulang serangkaian instruksi hingga kondisi selesai. Jadi di dalam loop itu nanti ada urutan instruksi yang udah kita susun. Nah, si loop ini nanti akan bekerja sampai kondisinya selesai. Beda sama fungsi, fungsi ini itu merekap semua instruksi jadi satu blok. Nah, nanti ketika kita butuh, itu bakalan si fungsi ini bakalan dijalani. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam Scratch, fungsi ini bisa kita temuin dalam blok define. Define ini bisa menambahkan parameter input pada blok. Nih, bisa kita lihat. Nah, ini nanti kita bisa nemuin blok define. Nanti di sini kita tulis nih namanya, ya. Terus nanti ada si parameternya apa aja. Ini ada number 1 dan number 2. Sedangkan kalau dalam Python, nih, kita punya def sebagai suatu fungsi yang mendefinisikan program yang kita jalankan nanti. Terus nanti ada tanda buka kurung nih, kolom kurung untuk memasukkan parameter input dan return sebagai hasilnya, teman-teman. Selanjutnya, aku akan membahas apa itu scope dan variabel. Scope itu merupakan cakupan yang berarti wilayah hidup sebuah variabel, di mana variabel itu bisa dipakai atau dikenali. Nah, di dalam scope, di dalam variabel ini, di dalam scope variabel ini ada dua nih, teman-teman. Ada dua macam, ada variabel lokal, ada variabel global. Nah, variabel lokal itu merupakan variabel yang dibuat dalam fungsi yang hanya bisa dipakai di dalam fungsi itu sendiri. Jadi si variabel ini nggak bisa dipakai selain di dalam fungsi yang udah kita susun. Sedangkan variabel global itu merupakan variabel yang dibuat di luar fungsi yang bisa diakses oleh seluruh program termasuk di dalam fungsi. Nah, buat lebih jelasnya nanti kita akan lihat di dalam program yang kita running nanti ya. Oke, ini untuk flowchartnya dalam bentuk fungsi kita punya start, terus semisal kita punya contoh mau memanggil dua nomor, di sini kita punya flowchart call double number dan memanggil hasilnya. Nah, di sini definisinya kita buat di blok yang berbeda. Ini ada double number. Di sini instruksinya kita buat untuk menghasilkan dua number seperti itu, teman-teman. Oke, kita coba untuk belajar di Scratch terlebih dahulu.
Nah, di sini udah ada program-program blok yang udah disediain ya teman-teman. Aku cukup jelasin aja. Jadi di sini kita buat dulu nih. Untuk yang pertama, kita bisa lihat di sini ada block divide. Nah, ini blok fungsinya ya teman-teman. Kita pengen ngeprint instruksi dengan mengatakan welcome to the calculator. Nah, nanti kita setting nih blok wait untuk menunggu selama 2 second. 2 second nih bisa kita rubah jadi 3 second semisal. Nah, nanti selanjutnya setelah menunggu 3 detik, kita akan mengatakan kembali untuk provide two numbers and then an operation type. Entah nanti operation type-nya kita bikin entah itu plus, minus, atau uh, kali atau bagi ya teman-teman. Nah, di sini kita udah punya define nih, udah punya blok fungsi untuk ngeprint instruksi. Nah, nanti kita tinggal masukin ke sini blok define-nya. Blok define-nya, nah ini kan udah ada nih print instruction. Nanti tinggal diambil. Jangan lupa kita untuk yang pertama kita harus masukin nih si blok when green verb click. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin nih si blok print instruction. Nah, nanti dia bakalan memanggil variabel-variabel yang ada di bawahnya nih teman-teman. Ya. Selanjutnya kita bakalan bertanya. Uh, kita akan menanyakan number pertama yang akan diinput oleh si pengguna. Nanti kita baru masukin setting number. Nah, setting variabel nih di sini, variabel number 1 sebagai jawaban dari input penggunanya. Selanjutnya sama seperti nomor 2 ya. Nomor 2 kita setting di sini kita setting tanya ya, kita tanya dulu number kedua apa ya, number keduanya apa, terus nanti setting variabel lagi, setting variabel number keduanya sebagai jawaban dari si pengguna. Coba kita running dulu ya ini nih. Nah, welcome to the calculator. Kita tunggu 3 detik. Nah, nanti akan muncul nih provide the numbers. Number 1, oke, misalkan kita 2, oke. Number 2, 5. Oke. Nah, itu kita belum bisa menemukan hasilnya atau resultnya karena kita belum menyelesaikan blok-bloknya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita punya blok ini, pertanyaan lagi. Kita akan nanya operation type-nya apa. Nah, ini. Mau for addition, subtraction, atau multiplication, or for division. Nah, ini nanti kita masukin operation type-nya. Entah itu 1, 2, 3, 4, entah itu pertambahan, pengurangan, terus ada perkalian dan juga pembagian teman-teman. Nah nanti, kita punya blok variabel lagi. Variabel apa? Kita masukin variabel operasi sebagai jawabannya. Oke. Nah nanti kita mulai masuk ke kondisi if else-nya ya teman-teman. Nah, ini lumayan panjang, jadi kita satuin. Masuk ya, teman-teman. Nah, di sini kita punya ketika si operation-nya ini inputnya 1, berarti kan penjumlahan ya. Penjumlahan. Karena one for addition itu penjumlahan. Nanti kita bakalan menambahkan nih divide. Kita masukin blok divide number 1 untuk variabel number 1 dan number 2. Oke, if operation sama dengan 1, maka kita akan menambahkan number 1 dan juga number 2. Nah, ini gimana? Kita bikin si fungsi dari add to numbers dulu. Di sini udah ada ya, teman-teman. Nih, ini udah ada bloknya. Oke, blok number 1 dan number 2. Nih, di sini ada setting variabel resultnya untuk
menambahkan number 1 dan juga number 2. Oke. Oke. Nah, nanti ada kondisi lain ketika si operation yang diminta itu pengurangan atau sama dengan 2, subtraction. Nanti kita akan punya blok fungsi untuk mengurangi number 1 dan juga number 2. Nih, sudah ada ya teman-teman di sini. Oke, selanjutnya kita punya kondisi lain ketika operasinya itu sama dengan 3 yang diminta, kita akan mengalihkan number 1 dan juga number 3. Nih, di sini kita punya block divide dan juga parameter number 1 dan juga number 2. Nanti kita akan mengalihkan. Nih, di sini kita akan join ya. Mengalihkan number 1 dan juga number 2. Oke. Dan yang terakhir kita punya kondisi kalau operation yang diminta itu sama dengan 4, itu berarti kan pembagian. Nah, nanti kita bakalan setting block divide to numbers untuk membagi number 1 dan juga number 2 ya teman-teman. Nah, setelah operasinya dipilih, kita bakalan mengatakan division by kalau semisal operasi yang dipilih nggak ada, nih kita akan masukkan division by 0 is not possible. Oke. Ini kalau semisal yang di input itu tidak 1, 2, 3, dan 4. Nah, misalkan dia masukin 0. Nah, ini nanti program kita bakalan ngejelasin kalau division by 0 is not possible. Oke. Nah, nanti otomatis kita bakal masukin program blok stop semuanya ya. Oke. Nah, nanti kita punya kondisi lain, operation number is not correct kalau semisal angka yang diinput untuk operasi itu salah. Nah, nanti baru semisal operasi yang diinput itu antara 1, 2, 3, dan 4. Nih, nanti kita bakalan mengatakan untuk join result adalah ini ada variabel resultnya ya teman-teman. Result dari semua yang dipilih. Oke. Oke, sekarang kita coba running semuanya. Kita ulang dari awal. Welcome to the calculator. Tunggu 3 detik. Provide to number. Oke, misal kita number 1 itu 3. Number 2-nya 3. Oke, operation type yang kita boleh misalkan addition, penjumlahan, nomor 1. Oke. Nah, resultnya adalah, nanti si programnya ini bakalan otomatis menjumlahkan angka yang kita input dari number 1 dan number 2 nih. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini udah ada number 1-nya itu 3, number 2-nya 3. Nah, operation type yang kita pilih itu 1. Nanti resultnya adalah, oke. Semisal kita pilih yang lain. Semisal kita mau provide to numbers, misalkan 1 ditambah 2. Nah, operation type yang kita pilih itu 0. Nah, coba. Tadi apa? Nah, operation number is not correct karena yang seharusnya kita pilih itu antara 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, sedangkan di sini kita udah nyiapin fungsi untuk operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Makanya division by 0 itu tidak benar. Oke. Coba kita selanjutnya ke perkalian. Misal, kita mau kali 3 dengan 5. Operation type-nya itu berarti 3 ya. Oke, nah resultnya adalah 15. Sekarang ke pembagian. Apakah dia bisa membagi? Kita coba. Kita coba ya teman-teman, nomor misalkan 6 dengan 2. Kita pilih division. Oke, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang aku bakalan bahas sebuah project tentang penilaian di dalam suatu sekolah. Jadi nanti ada beberapa siswa yang bakalan diinput nilainya dan kita bakalan nyari rata-rata nilainya ya teman-teman. Oke, jadi kita pakai di Scratch dulu. Kita punya ada beberapa
fungsi ini teman-teman. Blok fungsinya sudah disiapkan. Jadi kita bahas ini dulu, blok define. Jadi di sini kita bakalan masukin get grades from user. Jadi nanti kita bakalan menanyakan input beberapa nilai dari si siswa-siswanya. Nanti kita bakalan tulis nih variabel-variabel atau blok-blok. Kita bakalan setting variabel-variabel untuk menghasilkan grade from usernya ya teman-teman. Di sini pertama kita bakalan nanti kita bakalan pertanyaan setting as for grades is true ya teman-teman, untuk benar. Repeat until, kita bakalan mengulang sampai, si nilainya ini salah ya teman-teman, nilainya ini sama dengan salah. Nah, semisal ini di dalam repeat until ini kita masukin next grade, kita akan bertanya terus menerus nilainya berapa, setting grade untuk answer. Kalau misalkan grade-nya itu kurang dari 1, grade-nya itu sama dengan kurang dari 1, maka si grade-nya ini kita setting untuk false ya teman-teman. Nah, ada kondisi lain ketika grade-nya lebih dari -1 dan kurang dari 11, berarti antara 0 sampai 10 ya teman-teman. Nah, kita bakalan menambahkan si nilai ini pada variabel grades, oke? Nah, nanti ada kondisi lain ketika udah semuanya, kita akan mengatakan please provide a grade between 0 and 10. Oke, nanti kita bakalan menunggu selama 2 second. Nah, selanjutnya kita punya blok lain, blok fungsi lain. Kita bakalan compute itu menggabungkan ya list minimum. Nah, nanti kita bakalan compute list minimum, terus kita punya parameter number list. Nah, di sini kita setting dulu variabel minimum untuk item 1 dari nilai yang diinput, oke? Nilai yang diinput ini kan udah nih di sini, ya, nilai yang diinput. Nah, nanti kita bakalan mengurang panjang dari nilainya, length of grades. Nah, ini kita ada punya blok setting index to 1, oke? Nah, nanti kita bakalan mengulang blok yang ini nih. If ketika item indeksnya itu sama dengan nilai yang diinput itu kurang dari minimum, maka kita bakalan setting nih minimum to item index of grades. Nah, ada kondisi lain change index by 1. Oke, nanti ini bakalan repeat nih terus menerus sampai kondisinya false. Nah, kita punya blok-blok lainnya yaitu blok fungsi define compute list maximum. Nah, di sini ada list minimum, ada list maksimum. Beda ya. Ini bedanya cuma di sini aja. Jika indeks dari nilainya itu lebih dari maksimum, maka kita bakalan setting maksimum to item. Di sini kita punya variabel item index of grades, oke? Grades. Nah, nanti kita bakalan merubah change index by 1, oke? Selanjutnya kita punya define compute list average number list atau fungsi gabungan dari listnya. Ketika ini kita summarize, nanti kita bakalan meringkas semuanya, terus setting index to 1, terus nanti kita bakalan merepeat length of grades, mengulang panjang dari nilainya dengan merubah si sumnya ini by item index of grades, jadi indeks dari nilainya. Nanti kita bakalan merubah indeksnya dari satu lagi, terus nanti repeat sampai setting average to summarize, nanti dibagi dengan length of grades, oke? Udah kita selesai jelasin semua fungsinya, kita masuk ke blok program yang bakalan kita jalanin. Nah, di sini kita punya delete all of the grades, jadi nanti ketika semua udah di-input, kita bakalan mengulang dari awal dengan mendelete all of the grades-nya. Nah, di sini kita punya blok fungsi define dari get grades from user. Ini masih kosong ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan nih ada blok
kondisi if panjang dari grades-nya itu sama dengan 0, ya, kita bakalan ngatain you have not given any grade. Oke, kamu belum memberikan sebuah nilai dan menunggu selama 2 second. Kita di sini setting jadi 5 second ya teman-teman, biar kelihatan. Terus nanti programnya bakalan stop. Oke, nah selanjutnya kita bakalan mengatakan uh, you given length of grades dengan panjang grades-nya dengan terus mengatakan grades-nya. Nah, selanjutnya kita bakalan menunggu selama 5 detik lagi. Oke. Nah, nanti kita bisa memasukkan blok semua dari fungsi yang udah kita susun. Ada compute list minimum, terus ada compute list maksimum, ada compute list average, ya, semuanya udah. Nanti kita akan terakhir akan mengatakan minimum dari grades-nya ini berapa, maksimum dari grades-nya berapa, dan rata-ratanya berapa. Oke. Sekarang kita akan memasukkan nilainya, misalkan, oke, kita akan running ya teman-teman. Next grade, oke, kita masukin nilai pertama, kan 5, terus ada 4, ada 6, ada 5 lagi, oke. Misalkan, oke, kita terus ada 7, ada 3, oke, ya. Sebentar kita ulang, masukin lagi 3, 5, 7, 6, 4, oke, 5 lagi, 10, 5 lagi, 6, oke. Misalkan kita masukin yang salah, oke. Nah, ini kita bakalan ngerunning semuanya. Udah ya teman-teman. Nah, di sini kita udah lihat nih, ketika semuanya udah dimasukin, ini kita bisa ngeliat nih, minimumnya, nih grades minimumnya adalah 3, apakah benar yang kita masukin ya, nilai minimumnya itu 3 ya teman-teman. Nah, terus nilai maksimumnya itu 9. Maksimumnya harusnya 10 ya teman-teman. Oke. Terus rata-ratanya itu penjumlahan dari semua nilainya itu dibagi dengan tadi dibagi dengan length of grades, panjang dari nilainya. Coba kita misalkan ulang semuanya. Oke. Misalkan 2, terus 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini sudah ya teman-teman. Dua dan 3. Oke, kita 3,
Oke. Oke, sudah semuanya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian replit ya. Bagian replit di sini udah ada program-programnya. Yang pertama kita akan punya fungsi def yaitu get grades from user. Nanti kita masukin nih parameternya di sini ya. Parameternya ada berapa aja. Terus nanti kita bakalan bertanya x for grade sama dengan true. Ketika x for grades itu grade-nya ini sama dengan input. Nanti kalau semisal if grades itu sama dengan -1, as per grades itu false ya. Nah, ada kondisi lain ketika grade-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 10, maka kita bakalan masukin ke grade ya, masuk ke sini nih. Masuk ke variabel grades ya. Nah, selanjutnya kita punya kondisi lain ketika hal lain terjadi, kita bakalan mengatakan please provide a grade between terus 0 sampai 10. Nah, terus akan menghasilkan hasil dari nilainya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita punya fungsi definisi compute list minimum dengan minimum number list itu sama dengan 0. Terus untuk number di dalam number list kita punya kondisi ketika numbernya kurang dari minimum, maka minimum sama dengan number. Oke. Terus nanti kita akan menghasilkan minimum dan nilainya. Nah, punya kondisi lain ini dengan compute list maksimum sama, cuma bedanya di sini maksimum dengan tanda if number lebih dari maksimum, maka maksimum sama dengan number. Nanti return hasilnya akan menghasilkan maksimum dan nilainya. Oke. Selanjutnya kita bakalan punya compute list average rata-rata average. Terus di sini kita akan menambahkan semuanya dan mempunyai hasilnya, menambahkan dan membagikan dengan si panjang dari number listnya. Oke. Nah, nanti nilai sama dengan kita punya variabel nilai sama dengan get grades from user. Oke. Untuk mendapatkan nilainya kita akan bertanya. Terus ketika panjang grades-nya itu sama dengan 0, maka kita akan ngeprint kata you've not given any grade sama seperti tadi ya. Terus lalu kita akan merunning untuk men-stop ya, exit. Kalau misalkan grades-nya itu kita masukkan, kita bakalan ngeprint you've given ditambah string dengan panjang dari grades-nya ditambah grades. Oke, ditambah dengan variable grades. Terus nanti kita bakalan punya variabel minimum dengan compute list minimum dengan grades. Nanti yang maksimum compute list maksimum dengan grades. Nah, terus nanti yang terakhir average dengan compute list, average, dan grades. Terus habis itu kita akan print nih semuanya, minimum ditambah string dengan minimum, maksimum ditambah string dengan maksimum, average ditambah dengan string dari average. Oke. Mari kita running semuanya. Run. Oke. Oke. 2. Oke. Nah, ini kena error ya teman-teman. Kenapa? Karena yang kita masukin itu tidak dari number 1 sampai 10. Kita masukin sama dengan di sini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini input yang kita masukkan. Oke. Coba kita running. Oke. Next grade. 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6. Coba kita ulang lagi. Oke. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah
tambah 2. Nah, oke. Ini akan menambahkan semuanya bakalan di-repeat sama mereka. Nah, nanti kita bakalan bisa melihat nilai minimum dan maksimumnya ya, teman-teman. Di sini nilai minimum dan maksimumnya. Oke. Nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, intinya fungsi itu loop itu masih berada di dalam suatu fungsi. Nah, nanti fungsi itu bakalan menjalani instruksi-instruksi yang akan kita panggil ketika dibutuhkan oleh kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari aku. Kalau semisal masih ada kurangnya, teman-teman bisa cari info lagi lewat internet dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa belajar.